Halo pendengar channel Boy77. Perkenalkan, nama saya Cindy Eka Nurvila, umur saya 17 tahun. Saya tinggal di Kota Tangerang. Saya mau nyeritain pengalaman horor yang saya alami sekitar tahun 2016. Jadi waktu itu saya bersekolah di pondok pesantren modern yang terletak di Lebak, Banten. Dan saya pun bersekolah dari pagi hingga sore hari. Ketika bel sore hari berbunyi, saya dan teman-teman saya pulang ke asrama untuk mengerjakan ibadah, mengerjakan tugas, dan juga beristirahat. Ketika sudah menjelang malam, saya pun dan teman-teman saya berkumpul untuk bercerita tentang kejadian pada hari itu di sekolah atau di kelasnya masing-masing. Setiap saya dan teman-teman saya sedang berbincang-bincang, selalu ada suara misterius dan juga ketokan misterius dari kamar sebelah. Kamar sebelah itu adalah sebuah gudang eskul dan di sampingnya ada kali, pepohonan, dan juga jemuran. Dan juga di lantai atas kamar saya selalu terdengar orang seperti sedang berlari-lari, berlompat-lompat, dan berjalan. Dan saya pun dan teman-teman saya selalu memeriksa ke kamar atas saya, apakah masih ada orang di atas atau tidak ada. Setiap saya mengecek dan memeriksa bersama teman saya, tetapi tidak ada orang satupun. Dan sudah larut malam juga, saya dan teman saya memutuskan untuk pulang ke kamar untuk tidur karena sangat menyeramkan juga ya. Ketika sudah pagi hari, saya dan teman saya memutuskan untuk melaporkannya kepada guru akan hal-hal yang setiap malam saya dan teman saya alami. Dan sesudah itu akhirnya guru saya memutuskan untuk meruqyah kamar dan juga orang-orang kamar saya. Dan ketika sudah sore hari, guru saya menyatakan bahwa kamar saya harus segera diruqyah. Setelah itu saya dan teman-teman saya mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan ketika nanti akan diadakan ruqyah. Saya menyiapkan sebuah ember yang berisikan air, dan sesudah itu kami membuat lingkaran dan satu sama lain memegang tangannya teman. Dan setelah itu guru saya berdoa dan mengeluarkan ayat-ayat atau lantunan surat Al-Quran. Dan beberapa menit kemudian kakak kelas saya terjatuh pingsan. Sudah kakak kelas saya terjatuh pingsan, dan teman yang berada di samping kakak kelas saya jatuh dan langsung teriak-teriak seperti orang kesurupan. Tetapi guru saya berbicara bahwa harus fokus, dan saya pun tidak menengok teman yang berada di samping saya. Dan saya fokus, dan saya merasakan sebuah lemas badan saya yang sangat-sangat lemas dan juga pusing, yang sangat pusing. Dan saya pun pingsan. Saya pun diceritakan oleh teman saya bahwa saya kesurupan. Saya berteriak-teriak sekencang-kencangnya dan mengamuk di dalam kamar itu. Akhirnya saya diruqyah mandiri oleh guru saya yang satu lagi. Sesudah ruqyah selesai, azan maghrib pun tiba, dan teman-teman saya berangkat untuk menaikkan ibadahnya masing-masing. Tapi di situ saya sedang tidak suci atau yang disebut menstruasi, dan kakak kelas saya tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan saya
dan akhirnya dia memutuskan untuk menitipkan saya di kamar sebelah saya yang berada teman-teman saya yang sedang berhalangan juga atau menstruasi. Ketika sedang sholat maghrib, teman-teman saya yang berada di musola, saya pun masuk ke kamar teman saya yang sedang menstruasi juga seperti saya. Lalu teman saya berkata bahwa kamu tidak apa-apa kan? Dia menanyakan hal yang baru terjadi pada saya, dan akhirnya saya menceritakan itu kepadanya. Setelah itu dia izin kepada saya untuk membersihkan badan atau mandi dan juga menyuci baju, dan saya pun disuruh untuk duduk di kasurnya. Ketika saya sedang duduk di kasur, tiba-tiba lampu yang ada di pondok saya mati semua, dan saya pun ketakutan. Akhirnya saya bergegas untuk menemui atau mengetok teman saya yang ada di kamar mandi. Ketika saya ingin mengetok teman saya yang ada di kamar mandi, tiba-tiba ada yang jatuh dari ranjang atas kasur teman saya, yaitu adalah sebuah kepala buntung. Saya pun sangat shock. Saya diam, lemas. Lalu teman saya berteriak, "Jangan pegang kaki saya, Cindy." Saya juga takut ingin keluar, tetapi saya berpikir saya tidak memegang kakinya karena saya belum sempat mengetuk pintunya. Setelah itu saya tak sadarkan diri, dan teman saya bercerita kepada saya tentang yang saya alami. Kata teman saya berlari dan tidak memakai pakaian yang seharusnya dipakai di dalam pondok. Saya hanya memakai sebuah baju long dress dan berlengan pendek, tidak memakai hijab. Saya teriak-teriak dan saya menangis. Tapi yang saya tahu dan saya ingat, saya hanya ingin berlari ke sebuah cahaya yang sangat terang karena saya sangat ketakutan pada waktu itu. Ketika saya berlari karena saya sudah ketakutan dan saya mengejar cahaya itu, tetapi lama-kelamaan cahaya itu semakin jauh dengan saya dan hilang. Dan ketika hilang, saya pun pingsan. Ketika saya sudah agak sadarkan diri, saya bingung mengapa saya ada di sebuah musola. Ternyata tadi saya kesurupan lagi, kata teman saya. Sudah itu saya lemas tergeletak di lantai musola, dan teman-teman kakak kelas menggotong saya ke sebuah saung, tempat di mana para santri beristirahat, karena tidak diinginkan ada hal-hal yang terjadi kepada siswa-siswa yang sedang menjalankan ibadah. Akhirnya saya diasingkan di sebuah saung, dan akhirnya teman saya bergegas untuk memberitahu guru saya. Sudah itu guru saya menyamper guru-guru yang lain yang bisa berinteraksi atau melawannya, yang gaib. Sesudah itu akhirnya guru saya bertanya kepada saya, "Apa yang kamu lihat?" Sudah itu saya menceritakan pelan-pelan, dan saya pun tidak sadarkan diri lagi ketika sedang bercerita. Saya menangis lagi, mengamuk lagi, dan akhirnya
Karena suara teriakan saya yang sangat keras, akhirnya dipindahkan ke kamar saya atau asrama saya. Dan guru saya pun meruqyah saya lagi. Dan guru saya berkata bahwa ketika sedang menstruasi akan sangat susah yang gaib dikeluarkan dari tubuh saya karena saya sedang tidak suci. Dan saya pun disuruh untuk berzikir, bersholawat ketika saya sudah sadar, sudah diruqyah juga. Dan saya pun terus bersholawat, berzikir terus menerus. Dan tetapi entah mengapa suara saya seperti tidak bisa keluar di waktu itu. Dan saya pun sangat lemas. Akhirnya saya diberi obat agar saya bisa beristirahat. Dan saya pun tidur. Dan ketika pagi hari, saya pun bersekolah bersama teman saya. Tetapi saya sangat tidak bersemangat sekolah. Karena badan saya sangat lemah sekali dan juga berat. Ketika sampainya di kelas dan duduk di kursi saya, dan guru pelajarannya pun datang, saya selalu tidak fokus atau tidak mencatat yang disuruh oleh guru tersebut. Saya selalu menggambar-gambar sebuah kepala yang saya lihat, tetapi saya tidak sadar kalau saya sedang menggambarnya. Dan akhirnya saya berbicara dengan cara berbisik-bisik karena suara saya sangat sudah keluar. Dan saya berbisik kepada teman saya ingin berbicara tapi tidak bisa keluar dengan sangat pelan, dan sampai teman saya tidak mendengarnya dengan jelas walaupun sudah berbisik-bisik. Dan akhirnya saya menulis di buku saya. Sudah itu teman saya melaporkan kepada guru saya yang sedang mengajar saya. Dan akhirnya saya diantar ke ruang kesehatan pondok. Sudah itu saya didatangi oleh ustadz atau guru saya yang bisa berinteraksi dengan makhluk gaib yang ada di badan saya. Saya pun diruqyah lagi, dan suster yang berada di ruang kesehatan itu menelpon orang tua saya agar menjemput, menengoki saya karena keadaan saya yang tidak sangat baik. Dan ketika guru saya menghubungi orang tua saya, dan akhirnya orang tua saya datang untuk melihat keadaan saya. Dan akhirnya orang tua saya membangunkan saya agar saya makan makanan yang dibawa oleh orang tua saya. Makanan yang dibawa oleh orang tua saya adalah makanan kesukaan saya, yaitu seafood. Ketika saya sedang makan, orang tua saya bercerita kepada saya bahwa pas saya makan seperti tidak ada tata krama makan dan tidak menawarkan kepada siapapun. Karena setiap saya makan, biasanya saya selalu menyapa atau menawarkan makanan kepada teman orang tua saya ataupun orang-orang yang berada di dekat saya. Tetapi itu sangat berbeda dengan gaya makan saya yang waktu itu. Dengan kaki saya yang dibuka lebar, tangan saya yang dibuka lebar, seperti makannya para jin atau makhluk gaib yang sombong. Saya makan seperti orang kelaparan, lahap sekali, sampai berantakan kemana-mana. Dan akhirnya orang tua saya menggendong saya untuk mencuci tangan saya karena sangat sedih melihat saya dengan
cara makan yang seperti itu. Sesudah tangan saya dicuci, akhirnya orang tua saya izin kepada pengasuhan agar mengizinkannya untuk membawa saya berobat ke sebuah atau orang yang bisa mengobati seperti itu. Dan saya pun pergi bersama orang tua saya, dan tibanya di tempat berobat itu atau orang pintar yang bisa atau ustadz, akhirnya saya pun disuruh untuk rebahan. Dan ketika saya rebahan, saya nangis. Mama saya bercerita bahwa saya seperti orang yang sangat sedih sekali. Tapi saya nangis, ketawa, nangis dan juga tertawa seperti orang gila. Dan akhirnya ustadz itu pun meruqyah saya. Saya pun merasa sangat sakit, padahal tidak disentuh olehnya. Tangannya hanya berada di atas kulit saya. Sangat sakit dan juga panas sekali, panas seperti terbakar. Karena sangat susah mengeluarkan jin yang ada di tubuh saya, akhirnya ustadz tersebut memijit suatu titik-titik tersebut, dan itu pun membuat saya sangat sakit dan akhirnya saya muntah-muntah. Sesudah itu saya sadarkan diri, dan sesudah saya sadarkan diri, tiba-tiba saya mengingat nenek dan kakek saya yang sudah meninggal. Dan akhirnya saya meminta orang tua saya untuk mengantar saya ke makamnya dengan cara bahasa gerakan saya atau mimik bibir saya. Sesudah pulang dari tempat ustadz tersebut, saya pun ditidurkan di rumah saya. Dan saya selalu ingin rumah saya gelap. Saya selalu menunjuk lampu agar dimatikan oleh orang tua saya. Dan juga saya selalu ingin minum dingin atau jus mangga. Karena aneh, karena tahu orang tua saya sangat suka saya dengan jus alpukat, bukan mangga. Dan setiap pukul jam 12 malam, saya selalu nangis dan rasanya ingin pergi keluar untuk berjalan-jalan. Tetapi orang tua saya tidak mengizinkan saya. Saya pun marah, sangat marah, dan akhirnya keluarga saya menahan saya. Dan kakek saya yang masih hidup berbicara bahwa jangan dibawa keluar, takut dibawa pergi, kata kakek saya. Dan akhirnya orang tua saya mengikuti nasihat dari kakek saya yang masih hidup atau orang tua dari mama saya. Dan saya pun diberi sebuah pegangan oleh orang yang bisa berinteraksi juga. Mama saya selalu memanggil orang-orang pintar atau orang-orang yang ustadz yang bisa menyembuhkan atau membuat saya tenang. Dan akhirnya saya pun bisa tenang. Dan mama saya juga membaca ayat kursi dan juga ayat-ayat yang disuruh bacakan oleh orang tersebut. Dan saya pun menjadi tenang, saya bisa tidur. Dan ketika pagi hari saya pergi pulang kampung atau ke kampung ayah saya yang saya ceritakan tadi, orang tua dari ayah saya yang sudah meninggal. Saya pun pergi pulang kampung, dan kampung saya di daerah Sukabumi.
Setelah sampainya di Sukabumi, saya pun berobat ke sana dan ke sini, dibawa kemanapun agar yang menempel di badan saya bisa pergi. Sesudah itu, sudah saya berobat ke sana dan ke sini, saya pun berada di kampung selama seminggu. Saya mengalami ketempelan atau kesurupan itu selama seminggu. Setelah saya berobat, saya pun mengunjungi makam nenek dan kakek saya dari ayah saya yang sudah meninggal. Akhirnya di situ orang tua saya berdoa. Setelah berdoa, saya diajarkan untuk berbicara lagi, karena selama itu saya tidak berbicara. Saya hanya bisa diam saja. Rasanya tuh ingin berbicara, tapi seperti ada yang menahan saya. Walaupun saya selalu makan, tapi saya selalu lemah sekali, karena menstruasi saya yang sangat masih awal atau hari awal, jadi masih sangat banyak darahnya yang disukai oleh makhluk gaib. Setelah saya berdoa dan belajar berbicara lagi di makam kakek dan nenek saya pun pulang ke rumah saya yang berada di Tangerang. Dan mama saya berbicara kepada ayah saya agar saya diberobatkan ke sebuah rumah sakit, karena takut ada saraf terjepit atau apalah yang membuat saya seperti ini, tidak bisa berbicara. Dan sudah kebesokan harinya saya pun berobat. Saya sudah tidak ngamuk-ngamuk lagi, saya hanya nangis saja dan tidak bisa berbicara. Dan saya pun berobat ke dokter saraf, tapi hasilnya baik-baik saja. Dan setelah itu saya pulang, dan besoknya saya kontrol kembali ke rumah sakit tersebut bersama orang tua saya. Di saat kontrol kedua kalinya, saya sudah mulai bisa berbicara pelan-pelan. Dan akhirnya semua pun senang mendengar kabar saya seperti itu. Dan tiba-tiba tetangga saya mengirimkan sebuah video kepada orang tua saya bahwa tetangga saya sedang syakaratul maut atau menjelang kematiannya. Dan akhirnya saya pulang, dan orang tua saya pulang untuk pergi dan melihat tetangga saya yang sedang sakaratul maut. Ketika saya sudah nyampe rumah, saya dan orang tua saya ngelayat, tetapi saya dilarang untuk melihatnya karena dengan keadaan saya yang kurang baik. Dan ketika sedang ngelayat, akhirnya tetangga saya diputuskan benar-benar meninggal. Dan setelah itu saya merasa udah agak membaik. Akhirnya semua yang ada di rumah saya dan juga tetangga-tetangga saya yang lain merasa senang karena dengan saya sudah sembuh. Tetapi sedih juga dengan kepergian tetangga saya. Sangat aneh bukan? Saya seperti itu dan tiba-tiba tetangga saya meninggal. Pas sekali. Yang meninggal adalah orang yang saya kenal dari saya kecil. Dia adalah orang tua dari sahabat saya. Dan saya selalu berpikir setiap ada seseorang yang meninggal yang saya kenal atau dekat dengan saya, pasti saya merasakan dari diri saya ada yang tidak beres. Apakah itu kemampuan saya juga tidak tahu ya. Sudah itu, saya pun kembali untuk ke pondok pesantren. Dan sudah kenaikan kelas, saya pun diputuskan untuk melanjutkannya di
atau sekolah di luar. Cerita pun selesai. Terima kasih.